Hai gengs, halo semuanya, selamat bergabung lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini kita main ke daerah Ciater Subang lagi nih gengs ya. Di sini ada wisata besar yang cukup lawas dan juga terkenal banget ya. Ini dia De Castello. Nah, di sini kita udah pernah review ya beberapa tahun yang lalu, tapi kali ini banyak permainan baru di sini gengs. Jadi kita akan review baru lagi nih ya. Dan juga ada warna-warna keren baru juga nih. Yuk kita main ke floor wisata De Castello Ciater Subang. Halo gengs, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya. Nah ini kita dari Jakarta ya untuk menuju ke arah Subang nih gengs. Jadi kita keluarnya di Waduk Jatiluhur ya. Jadi supaya kita nggak memutar kalau kita keluar Bandung kan muter tuh gengs. Kita akan melewati jalan biasa atau jalan perkotaan seperti ini ya. Kurang lebih 1 jaman sih gengs. Tergantung lalu lintasnya juga ya. Nah kita mau ke Jalan Palasari 2 Babakan, Gunung nomor 16 ya. Ini Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang ya gengs ya. Atau kalian bisa menggunakan Google Maps juga, tinggal diketikkan aja ya. Flora wisata De Castello Subang ya gengs. Pasti sampai ke titiknya udah akurat banget nih. Tempat wisata Flora wisata De Castello ini sebenarnya udah cukup lawas ya. Kita pernah nge-review juga ini sekitar 2 tahun yang lalu gengs, saat baru pertama kali benar-benar grand opening ya. Dan sekarang kabar ini makin banyak wahananya, makin keren, makin kece, dan juga ada beberapa permainan yang seru juga nih gengs. Nah ini kita udah sampai ya. Nah ini kita masuk ke area parkirannya yang benar-benar luas ya gengs. Ini bus besar pun bisa masuk, 10 bus juga masuk nih gengs, karena luas banget untuk area parkirnya aja nih. Artinya area parkir di De Castello ini terluas ya di daerah Subang dan juga Lembang gengs. Dan untuk pembayaran parkirnya ini, untuk parkir motor itu 5.000 flat, untuk mobil 15.000 flat ya. Untuk bus sedang 30.000 flat dan bus besar 50.000 flat. Jadi sekali bayar gengs, nggak dihitung per jam lagi. Dan kita kesini itu masih pagi banget ya gengs, baru jam sekitar 8 lewat. Dan jadi masih parkirannya masih sepi nih gengs. Dan di area parkir ini juga terdapat sebuah masjid besar dan juga ada toilet ya. Dan itu yang berbentuk istana itu adalah untuk entrance-nya atau pintu masuknya. Dan inilah masjid yang menempel dengan area parkiran ya, tepat sebelum memasuki area pintu masuknya nih. Jadi seperti ini ya, cukup besar dan atapnya itu dibuat seperti tenda begitu ya, dengan bahannya kain gitu gengs. Dan ini dibagi dua ya, untuk kiri dan kanan, mungkin untuk pria dan wanita nih gengs. Lalu di samping masjid ini, di sini juga disediakan toilet ya, untuk pria dan wanita dipisah. Dan di bagian tengahnya ini juga ada musola lagi nih gengs. Jadi sebelum masuk pun udah dipersiapkan ya, buat kalian yang dari perjalanan jauh dari Jakarta, mungkin mau kebelet pipis, bisa ke sini dulu sebelum masuk. Flora wisata De Castello Subang ini beroperasi mulai dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau hampir jam 5 untuk weekday-nya. Dan untuk weekend itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 lewat ya, hampir jam 6 nih gengs. Jadi cukup panjang kalau weekend ya. Dan inilah area pertama yang dimana ini area paling cantik untuk berfoto-foto kenang-kenangan ya. Karena di belakangnya itu ada istana yang cukup besar, lalu banyak bunga-bunga cantik juga yang menghiasi di sini. Suasananya beda banget kalau sudah jadi foto nih gengs. Oke, sekarang kita masuk ke area lobbynya. Nah di sini untuk membeli tiket ya. Untuk pembeli tiketnya kalian bisa on the spot atau langsung ke lokasi sini ya. Nah ini untuk tiket weekday-nya itu mulai dari 30 ribuan, untuk weekend-nya mulai 40 ribu ya. Lalu ada tiket terusan juga tuh, itu udah berikut wahana-wahana permainan ya. Yang weekday-nya mulai 50 ribu dan weekend 60 ribu. Jadi udah nggak perlu beli-beli tiket untuk wahana permainan lagi nih. Setelah beberapa tahun kita mereview ke sini, ternyata masih bagus ya. Semua cat-catnya juga masih terang, warnanya tidak ada yang pudar ataupun bule gitu gengs ya. Nah setelah kita keluar dari area lobby atau area tiket, kita langsung disambut oleh bunga-bunga cantik di kiri kanan dan juga tanaman-tanaman yang indah banget ya. Jadi serasa di luar negeri gitu gengs, istananya jadi semakin cakep ya dari jauh. Nah ini juga menjadi spot foto favorit juga nih gengs. De Castello ini terletak di atas bukit ya, jadi kita dikelilingi oleh pemandangan yang sangat indah gengs ya, dan juga tamannya juga indah banget di sini gengs. Kita bisa lihat seperti itu ya, tidak berubah, malah makin bagus nih kayaknya gengs. Tanaman yang indah dan juga bunga-bunga yang segar ya, ini menambah suasana semakin indah dengan sejuknya hawa di sini. Dan juga ini ada sebuah patung besar ya, yang membuat seperti mungkin mirip dengan Disneyland aja nih gengs, Disneyland ala-ala Subang ya, keren nih gengs. Dan juga di sini disediakan sebuah mobil bagi ya. Ini untuk mobil bagi per orang itu 25.000, atau kalian mau private untuk 4 orang 200.000 ya. Jadi sekali bayar bisa naik terus ini berulang-ulang, nanti akan mendapatkan gelang, gengs. Dan ini di sini juga ada tempat makan gitu ya, seperti cafe mini gitu.
Tapi ini sepertinya masih belum buka ya, karena masih kepagian nih gengs. Tapi area cukup besar dan cukup luas ya. Wah, asik juga nih, adem juga nih gengs, sejuk di sini ya. Kita masuk ke area hall besar nih ya, ini hall food garden, ini indoor ya. Tapi di atasnya sih agak transparan gitu, jadi sinar matahari masih tetap masuk gengs. Tapi di sini adem pastinya ya. Nah, kita akan melewati seperti ini ya, indah banget nih buat berfoto-foto. Ini di atasnya banyak digantung bunga-bunga seperti ini ya, estetik banget gengs. Dan ini udah cukup lama seperti ini ya. Mungkin kalian yang udah pernah kesini dulu itu mungkin udah sama persis deh, dan masih terawat semuanya, masih seindah dulu gengs. Keren banget ya ini ya. Oke, dari arah masuk ini di sebelah kiri ada sebuah resto ya. Nah, ini Ratu Barokah Resto. Nah, itu pilihan makanan juga banyak pilihan ya. Ini masakan Nusantara kurang lebih gengs ya. Dan areanya juga cukup luas. Ini kapasitas orangnya cukup banyak dan estetik juga di sini ya. Bisa untuk berfoto-foto juga gengs. Tepat di seberang dari resto tadi, ini ada area terbuka, bisa untuk dipakai untuk acara gathering juga ya, untuk pertemuan. Dan untuk kedepannya lagi ini ada area duduk untuk makan-makan ya. Karena di samping kirinya ini sederetan dari ujung masuk sampai keluar sana itu, ini adalah tenan-tenan jajanan gitu gengs ya, beraneka ragam. Ada cookies, ada kue, ada bakmi, ada nasi dan lain-lain gengs. Dan ini kasirnya yang ada di paling ujung ya. Jadi untuk pembelian makanan di tenan-tenan sini masuk ke dalam satu kasir ya gengs, jadi supaya tidak ruwet ataupun lebih rapi ya. Jadi setelah bayar baru kita ambil makanannya di sini. Dan ini sedang ada acara gathering kantor nih, dipakai area tengahnya ya. Ini cukup indah juga dan juga cukup terisolasi. Di sebelahnya langsung area makan-makan lagi gengs. Nah, ini cukup banyak kapasitas duduknya ya. Lalu kalau kita ke pinggir keluar ini ada tempat yang indah sekali. Lalu di situ ada toilet sebelah kiri tadi, toilet pria, dan ini ada musolanya di tengah-tengah. Lalu di sebelah kanan nih, maju lagi itu ada toilet untuk wanitanya. Lalu di sebelahnya ini langsung dengan teras terbuka dengan alasnya itu rumput sintetik ya. Ini langsung alam terbuka, kita bisa melihat sekitarnya. Wow, cantik banget gengs. Ini jadi tempat foto juga nih ya. Ini tempat foto favorit juga nih gengs. Dan di depan itu kita ada lihat villa-villa ya, itu masih baru, sepertinya belum jadi ya, masih dalam tahap pembangunan. Oke, sisi paling ujung dari hall ini, yang tempat makan-makan ini ya, ini ada beberapa kursi untuk memijit ya. Wah, ini bayar nih, tinggal membeli koin gengs. Lalu dari area kursi memijit, di depan ini kita langsung menghadap taman yang keren banget, kece, indah, estetik ya. Wah, ini sudah lupa banget dulu kesini juga masih seindah ini ya. Ini malah tanaman lebih lebat lagi gengs, yang lebih cantik lagi untuk berfoto-foto nih. Kalau menurut kita sih gengs, di sini lokasinya keren banget buat foto ya. Paling cakep di sini serasa di luar negeri gitu model-modelnya. Kalian bisa lihatnya. Ini yang ruangan utamanya. Wow, kandang utamanya ini ya. Kayak seperti kandang itu modelnya kan gengs, tapi tanamannya paling indah di sini. Nah, ini bisa berlama-lama di sini nih untuk berfoto-foto. Karena di De Castello ini banyak spot foto yang indah-indah ya gengs, maka mereka membuka paket private De Castello nih. Ini mulai dari 700 ribuan yang reguler, dan yang VIP itu 1 jutaan gengs. Itu paketannya sudah dapat ya. Kalian bisa di pause dulu nih untuk melihat isinya nih. Setelah dari taman yang indah dan cantik, kita lanjut lagi nih. Di tengah-tengah ini ada sebuah biang lala yang cukup besar ya gengs. Nah, ini boleh dibilang termasuk baru ya. Nah, ini salah satu wahana favorit juga dan juga menjadi icon di De Castello ini ya. Dengan tiketnya itu hanya 25.000 per orang ya, dan maksimum untuk 4 orang per gondolanya gengs. Jadi tidak bisa lebih nih. Seperti ini ya bentuknya. Wah, keren banget gengs. Wah, ternyata dalamnya enak ya, ada seperti sofa gitu, empuk gengs, juga dilapisin kulit gitu. Wah, asik nih. Ya, ini kita udah di dalam ya, dan ada kipasnya gengs, jadi begitu ditutup kipasnya nyala, keren juga. Wah, asik banget ya gengs, dan ini adalah merupakan biang lala tertinggi yang ada di Bandung ya, karena dia berada di atas bukit nih, dan ini di Subang, dan baru satu-satunya gengs. Keren dong. Dan tepat di samping area biang lala ini ada sebuah jembatan panjang yang seperti berada di Vietnam nih gengs ya. Ini nama jembatannya Golden Gate atau apa gitu gengs. Nah, ini ada sebuah tangan besar yang menopang jembatannya. Ini keren banget ya. Dan juga kita bisa menikmati suasana sekitar sambil berfoto-foto dengan pemandangan yang indah di sekeliling kita nih gengs. Dan di bawah area hand gate ini adalah area untuk turun dari mobil baginya ya. Nah, ini buat yang jalan sampai sini dan mau ke depan lagi bisa naik mobil ini ya, atau mungkin ke area lain. Dan sisi ujung dari hand gates ini menyambung ke area Queen Castle-nya ya, atau kastel yang kedua nih.
Dan ternyata kastel yang kedua ini atau Queen Castle ini adalah Queen Cafe ya. Jadi di dalamnya ini sebuah cafe nih gengs, tempat untuk makan ya. Dan cafe ini adalah original milik dari De Castello nih. Jadi bukan tenan ya. Jadi kita bisa makan di sini, mencobai masakan mereka nih. Tapi sebenarnya makanan di sini lebih ke menu-menu ringan sih, gengs. Bukan yang menu-menu makanan berat gitu ya. Ada menu bakso, tapi ya porsinya porsi standar gitu, gengs. Nggak bikin kenyang sih, tapi ya lumayan untuk ganjel perut ya. Lalu di sini juga ada kopi dan kebanyakan sih mie instan begitu ya. Ada Nescafe juga ya. Ada sosis bakar dan yang lainnya, geng. Untuk harganya sih masih ramah banget di kantong ya. Ini seperti makan di pinggiran gitu, geng. Harganya mantap nih, cafe tapi harganya kaki 5. Dan ini dia beberapa menu minumannya ya. Ini pilihannya juga cukup banyak nih dan harga juga masih harga murah semua ya. Mantap nih, gengs. Dan ini yang kita pesan ya. Ini french fries, lalu ini ada sosis dan juga kita memesan bakso nih, gengs. Untuk baksonya sih porsinya ini porsi diet ya, gengs, tapi lumayan juga sih, dapat satu bakso besar dan beberapa bakso kecil. Untuk rasanya oke juga loh untuk harganya. Nah, dari Queen Cafe tadi ya, dari Queen Castle kita keluar nih ke arah bawah, ini ke arah belakang ya. Ini adalah area terasing nih, gengs ya. Nah, di sini kalian bisa pilih area-area foto nih, spot foto nih karena cakep-cakep dan kece banget di sini ya. Kalian bisa lihat itu masih colorful semuanya, gengs. Mantap ya. Sekarang kita lanjut ke wahana-wahana permainan yang ada di sini ya. Sekarang kita mulai dari monorail nih atau kereta kapsul seperti ya. Kita akan jalan di atas perkebunan bunga-bunga ya. Ini namanya adalah wahana monorail. Nah, ini ada peraturan pengunjung ya. Dan tiket itu 35.000 per orang, ini lagi promo nih, gengs. Dan untuk maksimum perkeretanya ini maksimum adalah 6 orang ya, 5 di belakang dan 1 di depan tepat di sebelah supirnya ya. Nah, ini asik nih, gengs. Kita akan mulai jalan nih. Kurang lebih perjalanan ini menaiki monorail ini ya sekitar 15 menitan, gengs, karena jalurnya itu panjang dan memutar bolak-balik gitu ya, gengs ya. Seru sih. Dan akhirnya kita sudah sampai selesai ya. Kita sudah sampai di ujung dan kita melewati di sebelah dari permainan baru di sini yaitu Flying Fox ya, gengs. Wah, itu panjang banget. Dan Flying Fox ini adalah wahana terbaru yang ada di De Castello ini ya. Ini kita akan meluncur sejauh 130 meter dan ketinggian 9 meter, gengs. Wah, asik banget nih. Pasti lama dan seru banget rasanya pasti ya. Oke, gengs, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya ya, dan juga sebarkan ke medsos kalian nih, oke? Nah, di sini ada yang seru juga nih, gengs. Di sini ada rumah hantu ya. Wow. Kalian bisa lihat ini seperti game di Silent Hill gitu. Karakternya ya, horornya ya. Serem banget gak sih? Dan ini masuk ke sini hanya 20.000 per orang nih, gengs. Kita lihat seperti apa dalamnya nih ya. Wah, horor banget ya. Oke, buat kalian yang mau nyoba atau ngetes nyali nih, wajib banget ke sini ya. 20.000 aja per orang, gengs. Kita lihat seperti apa dalamnya nih. Serem gak sih? Oke, gengs, untuk isi rumah hantu ini kalian harus datang ke sini cobain sendiri ya. Nggak boleh dibuka di video nih. Kita lanjut ke wahana yang cukup ekstrim dan asik ya. Inilah Rainbow Slide nih, gengs. Wow, ini panjang banget ya, mungkin sekitar 200 meter, tingginya mungkin 10 meter lebih nih. Dan ini tiketnya 25.000 per orang sekali merosot ya, gengs. Lihat itu dari ujung ke ujung, gengs. Mantap. Dan yang serunya di sini itu kita bisa disambungin ya, gengs ya. Jadi misalnya kita bertiga nih, langsung bersambung dari 1, 2, 3 itu berurutan gitu, gengs. Mungkin bisa berlima atau mungkin ke samping 3-3 gitu. Keren ya, asik banget nih, gengs. Oke, kita udah main ke permainan wahana-wahana yang untuk orang dewasa yang seru-seru ya. Dan di sini kita mulai lagi ke wahana untuk adik-adik kecil nih. Nah, di sini ada seperti playground kecil dan ini ada atapnya ya. Jadi teduh dan nggak panas nih. Dan juga banyak permainannya. Wah, asik nih, gengs.
Dan kita lanjut ke wahana kora-kora nih ya. Ini seperti yang di Dufan nih. Ini perahu ayun, cuman lebih kecil aja ya bentuknya ya, ukurannya gengs. Dan ini cukup seru nih. Cuman kita lagi terik banget ya. Dan kita cuma berdua nih, jadi nggak seru juga nih. Untuk naik ke sini 25.000 per orang ya. Tiketnya bisa beli di sini. Lalu di sini juga ada playground atau istana balon ya. Wah, ini di sini cukup sering, cuman nggak terlalu gede ya. Dan juga sepertinya warnanya udah hilang-hilang gitu, mungkin karena panas terjemur terus ya, gengs. Dan di sini murah ya, 20.000 aja per anak nih, gengs. Nah, kita juga bisa naik mobil buggy untuk ke area-area anak-anak ini ya. Nah, di sebelah kiri ini ada permainan balon berputar nih, gengs. Tapi di situ sepertinya lagi direnovasi atau diperbaiki ya. Nah, seperti itu ya. Untuk adik-adik kecil juga nih, untuk anak di bawah 10 tahun mungkin. Kita lanjut lagi nih. Kita maju ke depan ini. Ini ada seperti tempat jajanan kecil gitu ya. Minuman-minuman buat kalau lagi panas atau haus boleh nih. Dan di sini ada permainan atau wahana virtual reality nih, gengs. 25.000 per orang. Wah, seperti itu ya. Jadi pakai kacamata nanti goyang-goyang itu, gengs. Di sebelahnya berlanjut dengan wahana ontang-anting nih, gengs. Ini juga favorit anak-anaknya karena seru ya, berputar-putar gitu, dan semakin lama semakin lebar putarannya karena gravitasi, gengs. Dan ini hanya 25.000 per orang, gengs. Sini juga disewakan sepeda listrik ya, itu 25.000 per 20 menit, lumayan nih, gengs, untuk keliling-keliling area De Castello. Dan di sini juga ada De Castello Stage ya. Di sini ada live music nih, kita dihibur dengan musik-musik yang disediakan di sini, gengs. Jadi nggak bete juga ya. Oke, gengs, kita sudah menikmati semua wahana-wahana permainan yang ada di Castello ya, dari yang paling baru sampai yang ada sebelumnya nih. Nah, sekarang kita mau ke jalan keluar nih ya. Kita arah keluarnya pun kita akan melewati area-area seperti ini ya. Di sepanjang jalan keluar ini kita akan melewati toko-toko yang menjual merchandise ataupun kenang-kenangan ataupun baju, pakaian, kaos, topi, ada hijab juga. Itu ada gelang, kalung, dan lain-lain ya. Nah, ini seperti toko-toko, mungkin ini boleh bilang UMKM sekitar sini dibuat ke tempat arena di sini ya. Nah, itu juga menjual mainan-mainan untuk adik-adik. Wah, lumayan lengkap nih. Dan nanti di depan juga ada menjual makanan-makanan gitu ya, snack-snack dan juga yang lainnya, gengs. Dan yang asiknya lagi nih, setelah mendekati area keluar, kita melewati area Little Seoul nih, gengs. Wah, jadi kita berasa di perkotaan Seoul gitu ya, di Korea, gengs. Ini bentuk bangunan-bangunannya kece banget buat berfoto-foto nih ya. Dan juga aneka dagangannya itu berwarna-warni gitu ya, jadi membuat suasananya semakin ceria, semakin colorful gitu, gengs. Ini kece juga nih buat berfoto-foto nih. Ada beberapa toko yang masih kosong, mungkin belum disewakan ya. Lalu disediakan juga meja-meja untuk duduk-duduk makan gitu ya, gengs. Lalu itu ada backdrop untuk foto-foto lagi nih. Wah, cakep nih, gengs nih. Oke, gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat supportnya ya. Ayo yang belum klik subscribe, sekarang juga dong diklik tombol subscribe-nya dan juga tanda lonceng dihitamkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, gengs.